Mulai, Pak. Halo, Nurul Nahda, kedengaran suara saya? Kedengar, Ibu. Oke, kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada hari ini Kamis tanggal 11 Februari 2021 bertempat di Sekretariat Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti nomor 33 garis miring SK garis strip deck garis miring UPB.4 garis miring A.17 garis miring 2020 tanggal 10 Februari 2021 telah diadakan ujian skripsi pada Fakultas Ekonomi atas nama mahasiswa di bawah ini, yaitu Nurul Nahdah Konita dengan nomor induk mahasiswa 1710416550, jurusan manajemen dengan judul skripsi analisis motivasi kerja pegawai pada kantor PT PLN Persero, unit induk wilayah Kalimantan Barat. Jadi nanti untuk ujian kali ini dibagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama yaitu sesi pemaparan dari Saudari Nurul, yaitu sekitar 15 menit. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, di mana untuk ketua penguji itu diberikan waktu 40 menit, dan anggota penguji dan pembimbing sebanyak 30 menit. Setelah itu baru diskusi penilaian, dan terakhir untuk pengumuman hasil sidang. Jadi gimana Nurul, sudah siap untuk diuji? Oke, jadi untuk memulai sidang skripsi kali ini, ada baiknya untuk berdoa dulu, semoga dilancarkan dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, silahkan berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kepada yang terhormat Ibu Dina Oktaviani SMM, selaku anggota penguji, dipersilahkan untuk melakukan sesi tanya jawab setelah peserta sidang melakukan presentasi sebanyak 15 menit. Jadi silakan Nurul Nahda ditampilkan presentasi PowerPoint-nya selama 15 menit, dimulai dari sekarang ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nahdah Konita dengan NIM 17104165550 akan menyampaikan hasil PowerPoint saya tentang analisis motivasi kerja pegawai pada kantor PT PLN Persero unit induk wilayah Kalimantan Barat. Yang pertama, latar belakangnya motivasi kerja merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi karyawan pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Bila karyawan atau pegawai tidak puas, maka akan berdampak buruk pada perusahaan. Jika berbicara mengenai motivasi, maka yang menjadi masalah adalah bagaimana cara untuk mendorong gairah kerja bawahan menjadi lebih baik, serta berupaya bagaimana caranya agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan segala kemampuan dan keterampilan dalam rangka mewujudkan tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Suatu organisasi atau perusahaan yang menggunakan tenaga kerja harus bisa menyadari bahwa diperlukan sebuah strategi untuk dapat mengolah sumber daya manusia dengan baik, serta memiliki motivasi kerja sehingga dapat membantu dalam mencapai tujuan organisasi perusahaan tersebut. Karena tenaga kerja merupakan faktor yang paling dominan dalam perannya sebagai unsur utama dalam kegiatan kepercayaan yang menerima jasa pelayanan. Misalnya permasalahannya, bagaimana motivasi kerja pegawai pada kantor PT PLN Persero unit induk wilayah Kalimantan Barat. Dan pembatas masalahnya di sini
membatasi masalah yang dibahas pada penelitian ini dengan variabel penelitian berdasarkan teori Frederick Herbeck dalam Noto Atmojo 2009.2.119 mengenai teori dua faktor, yaitu motivation factor dan hygiene factor. Tujuannya untuk mengetahui motivasi kerja pegawai pada kantor PT PLN Persero Unit Induk Kalimantan Barat. Terus manfaat penelitian pertama bagi instansi, yaitu semoga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk manajer dapat mengevaluasi kebijakan selama ini dan memberikan masukan yang berarti kepada pihak manajemen mengenai motivasi kerja pegawai, serta sebagai bahan masukan pembuatan kebijakan di masa yang akan datang. Kedua, manfaat bagi penulis. Penelitian ini sebagai mengaplikasikan semua ilmu yang didapat oleh penulis di bangku kuliah, serta penulis dapat menambah ilmu pengetahuan tentang manajemen terkait tentang motivasi kerja pegawai. Manfaat bagi akademik, semoga hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi serta bacaan bagi rekan-rekan atau penelitian lain yang mungkin ingin meneliti tentang permasalahan yang sama. Selanjutnya, landasan teori. Pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Menurut Mathis dan Jackson, dalam kurung 2006.23, tutup kurung, manajemen sumber daya manusia sebagai rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasional. Selanjutnya, pengertian motivasi. Menurut Noto Atmojo 2009.2.114, tanggapan terhadap kebutuhan tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, dan hasilnya adalah orang yang bersangkutan merasa atau menjadi puas. Apabila kebutuhan belum direspon, maka akan selalu berpotensi untuk muncul kembali sama dengan terpenuhinya kebutuhan yang dimaksud. Teori motivasi dua faktor dari Frederick Herbeck. Dari teori Herbeck ini dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang dapat meningkatkan atau memotivasi karyawan dalam meningkatkan kinerjanya adalah kelompok faktor-faktor motivasional. B. Perbaikan gaji, kondisi kerja, kebijakan organisasi, dan administrasi tidak akan menimbulkan kepuasan, melainkan menimbulkan ketidakpuasan. Sedangkan faktor yang menimbulkan kepuasan adalah hasil kerja itu sendiri. C. Perbaikan faktor higienik kurang dapat mempengaruhi terhadap sikap kerja yang positif. Noto Atmojo 2009.2.119. Dan ini adalah kerangka pemikirannya, yaitu pegawai pada kantor PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat tentang motivasi kerja dan dengan teori dua faktor menurut Herbeck dalam Noto Atmojo. Yang satu, motivation factor-nya berkaitan dengan prestasi, penghargaan, tanggung jawab, kesempatan untuk maju, dan pekerjaan itu sendiri. Sedangkan hygiene faktornya, kondisi kerja fisik, hubungan interpersonalnya, kebijakan dan administrasi perusahaan, pengawasan, gaji, keamanan, dan terakhir keamanan kerja. Selanjutnya, metode penelitian. Desain penelitiannya dengan metode deskripsif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan wawancara, kuesioner, studi dokumenter, dan studi kepustakaan. Selanjutnya, populasi dan sampelnya pegawai dari PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat sebanyak 63 orang, dan teknik analisis datanya, uji validitas, dan uji reliabilitas. Ini untuk karakteristik responder berdasarkan umur. Jadi, untuk rata-rata jumlah respondennya berumur, yang kebanyakan berumur di kurang lebih di bawah 33 tahun, sebanyak 33 orang, 33 sampai 43 tahun 20 orang, dan di atas 44 tahun ada 10 orang. Sedangkan ini berdasarkan jenis kelamin, yang kebanyakan laki-laki berjumlah 44 orang dan perempuan 19 orang.
Selanjutnya untuk karakteristik berdasarkan tingkat pendidikan, kebanyakan rata-rata setara 1, yaitu 41 orang. Selanjutnya diploma 1, 2, 3, 11 orang, SMA sederajat 10 orang, dan strata 2, 1 orang. Terus karakteristik berdasarkan masa kerjanya, mayoritas di bawah 11 tahun. Jumlah respondennya 36 orang, yang lebih dari 21 tahun 13 orang. Selanjutnya kesimpulan, jika dilihat dari segi umur pegawai yang bekerja pada kantor PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat, yang disimpulkan bahwa rata-rata umur pegawai tergolong produktif. Dilihat dari segi jenis kelamin, mayoritas pegawai pada kantor PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat berjenis kelamin pria. Mayoritas pegawai pada kantor PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat berpendidikan akhir sarjana. Sebenarnya masa kerja pegawai pada kantor PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat rata-rata sudah bekerja di atas 11 tahun. Sarannya untuk motivasi di kantor PLN Persero Unit Kalimantan Barat ini, itu pertama penambahan fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas, agar dengan fasilitas yang lengkap dan baik dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai, sehingga hasil kerja dapat lebih baik. Selanjutnya, sebaiknya setiap kebijakan yang dibuat untuk pegawai yang menurut pegawai sudah baik dan dapat mendorong motivasi kerja, itu harus dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Ibu Melia. Oke, terima kasih Saudari Nurul Nahdah Konita atas presentasinya. Sekarang kita lanjut kepada sesi tanya jawab, yaitu dipersilakan kepada yang terhormat Ibu Dina Oktaviani STMM selaku anggota penguji untuk melakukan sesi diskusi tanya jawab selama 30 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Melia. Nahdah Konita. Ya, Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat tapi reaktif, Bu. Jadi kurang tahu juga kenapa. Reaktif. Sakit ya? Iya, tapi enggak flu sih, Bu. Kurang tahu juga. Malah nggak flu tuh yang bahaya. Itulah. Ya, isolasi aja dulu beberapa hari. Kalau memang masih sakit, boleh tes lanjutan. Iya, Bu. Takutnya malah sebisa mungkin jangan ke kampus dulu ya. Iya, Bu. Walaupun sudah ujian, ya, kan berarti gitu ya Pak Adi ya. Karena reaktif, sebisa mungkin jangan ke kampus dulu, minimal untuk 2 minggu ke depan. Baik, Bu. Oke, Nahdah Konita. Kamu kerja di PLN Persero? Iya. Kerja di situ? Iya, Bu. Jadi sengaja ngambil di yang kalau unit induk ini yang di wilayah mana ya? Yang di Jalan Adi Sucipto, Ibu. Yang di sana? Iya. Ada Jalan Adi Sucipto. di sana? Ada, Bu. Siapa yang di sana? Kan banyak yang di sana. Dari kampus ke, Bu? Dari awal ini judul sudah dicek? Sudah. Tidak ada plagiat ya? Tidak. Tidak ada yang ngambil judul yang sama? Iya. Karena seingat saya juga ada yang ada mahasiswa kita juga yang di sana. Sudah cross check terlebih dahulu untuk judul ya? Iya, Ibu. Untuk plagiarismenya? Iya. Oke. Karena agak rawan, seingat saya tuh ada yang dari PLN wilayah Kalimantan Barat juga. Oke. Untuk di latar belakang, dari latar belakang penelitian yang kamu angkat, ini bahasa yang kamu gunakan, ini bahasa kamu pribadi, berasal dari kutipan? Ada yang copy paste, ada yang pribadi, Bu. Nah, terkait dengan copy paste, kita mohon menjunjung tinggi yang namanya etika penulisan, etika ilmiah.
Artinya ketika itu memang kamu kopas, ya, kasih ya Bu. Ketika itu kamu kopas, mohonlah untuk dicantumkan sumbernya. Ya, karena saya lihat di sini di latar belakang asli ini seperti tulisan kamu sendiri, ya kan? Tapi seperti kamu nyatakan bahwa motivasi kerja merupakan salah satu masalah yang penting bagi seorang penanggung jawab dan sebagainya. Tentu itu ada sumber yang mengatakan seperti itu. Ya kan? Ketika sumber yang kamu pakai, tolonglah mencantumkan dasar penarikan kutipan tersebut. Karena itu bukan tidak mungkin menjadi justru plagiarisme. Ya kan? Ketika kalau kamu ingin merubah, silakan dirubah. Jangan pasti pindah plug habis. Baik, Bu. Ya, karena di sini saya lihat ini satu pun tidak ada kutipannya, gitu ya. Karena terkait dengan latar belakang. Nggak apa-apa kalau memang sudah menurut beliau, menurut ini, menurut itu, nggak apa-apa. Tapi harus ada dasar penarikannya, gitu ya, untuk latar belakang. Ada berapa jumlah pegawai di sana? 171, Bu. 170-an. Nggak tahu sekarang. Terakhir sih 70-an, 73. 173. Kenapa memilih motivasi untuk dijadikan permasalahan? Karena pertama saya pegawai di sana dan juga berkontribusi langsung dari atasan ke bawah. Jadi sering teman-teman yang lain tuh kalau mau ke atasan melalui saya dulu, jadi sering kayak dapat sharing cerita gitu bagaimana kerjaan mereka gitu. Memang ada masalah di motivasi di sana? Maksudnya Bu, maaf Bu kurang jelas. Ketika kamu mengangkat tentang motivasi kerja, apakah memang ada masalah tentang motivasi di PLN wilayah? Ada Bu, dari beberapa teman kerja yang cerita ke saya. Apa sih permasalahan yang sehingga kamu mengaitkan bahwa ternyata masalah ini terkait dengan motivasi? Lebih ke kalau yang beberapa teman-teman kantor cerita tuh motivasinya lebih ke teman atasan Bu. Jadi kayak kurang motivasi dari atasan. Apa contohnya? Ada yang seperti itu. Contohnya salah satunya ada yang kurang dapat apresiasi dari atasannya. Walaupun udah bekerja udah di hasil kerjanya tuh kurang diapresiasi walaupun emang katanya salah gitu Bu. Ada yang salah tapi kurang enggak dikasih dukungan lagi walaupun ya benar dia ngaku dia salah gitu Bu. Salah satunya ada yang kayak gitu. Oke. Itu menurut fenomena yang terjadi ya. Sekarang saya tarik ke teori. Apa saja teori-teori motivasi yang kamu ketahui? Teori motivasi. Kan ngangkat tentang motivasi nih. Iya. Nanti ditanya tentang motivasi, nggak usah jawab. Itu gimana? Ini teori motivasi yang saya ambil yang dari itu teori 2 faktor dari Frederick Herzberg. Nah, itu Bu yang saya ketahui. Apa isinya? Terus motivasi prestasinya Celan, teori motivasinya Abraham Maslow.
yang teori dari Abraham Maslow, ada yang pertama kebutuhan biofisiologis, kebutuhan akan cinta dan kasih, kebutuhan rasa aman, kebutuhan ini aktualisasi diri, dan kebutuhan akan ini terkenal, akan dikenang. Kan banyak tuh teori, ya kan? Ada Abraham Maslow, ada Maslow, ada Gregor. Kenapa kamu memilih Herzberg? Karena kamu membatasi masalah kamu ini, saya lihat kamu membatasi di Herzberg. Kenapa kamu memilih Herzberg dari semua teori motivasi yang ada? Karena dilihat faktor-faktornya tuh kepuasannya Kamu kan nggak ada berbicara tentang kepuasan. Kamu berbicara tentang motivasi. Iya, bagian dari Herzberg tadi itu, Bu, nyangkut ada di kantor saya kayak tentang prestasi, tentang penghargaan, tanggung jawab, kayak kesempatan untuk maju. Bagian-bagian itu ada di kantor saya gitu, Bu. Untuk lebih kinerja juga sih, Bu, ke kinerja juga ada di kantor. Untuk landasan teori, ini kan kamu ada mapping nih. Saya rasa tolong tambahkan jurnalnya lagi ya, untuk memperkuat bahwa sebagai dasar kamu mengambil, kamu kan membatasi tentang Herzberg nih, Herzberg kan, ya kan? Ya, Bu. Mapping jurnal kamu ini cuma satu, yang satunya nggak ada nih cerita tentang Herzberg, ya kan? Sama nggak? Yang satunya bercerita tentang Herzberg nggak? Nggak muncul ya? Iya. Nggak muncul kan? Tolong carikan saya satu lagi jurnal yang memang fokus penelitiannya sama dengan yang punya kamu. Baik, Bu. Ya, ini tambah satu lagi. Oke. Kemudian tadi dikatakan berapa jumlah pegawai yang ada di sana? Gimana, Bu? Maaf, Bu, kurang jelas. Tadi kamu katakan berapa jumlah pegawai yang ada di kantor kamu? Yang ada di objek penelitiannya ada berapa? Oh, yang saya 63 orang, Bu. Berapa? 63 orang. 63 orang. Iya. Jumlah pegawainya. Oh, jumlah pegawai 173. 63 itu apaan? 63 penyebaran kuesionernya, Bu. Kok di sini muncul 175 ya di populasinya? Populasi. Di sini muncul 175 ya? Oh iya. Populasi sampelnya, Bu. Untuk sampelnya 63 Saya tanya orang. populasi dulu nih, populasinya? Iya. 175. Oh iya. Oh iya, Bu. Salah, Bu. Hah? Iya, salah, Bu. Salah apanya? Salah tulis. Jadi yang benarnya apa? 173, Bu. Jadi salah tulis. Gitu. Gimana, Bu? Kurang jelas, Bu. Maaf. Jadi yang mana benar? 175 atau 173? 173, Bu, yang benar. Jadi benerin ya. Ya, Ibu. Populasinya. Terus koreksi dari saya, yang halaman 18, rasanya kok subbab variabel penelitian itu dipotong, itu rasanya kok agak aneh sedikit ya.
saran saya, ini variabel penelitiannya dipindahkan aja ke sebelah, tapi narasinya dibenerin dulu, biar supaya nggak kejomplang gitu. Karena kan kalau hanya sepotong gitu kan, baru masuk ke halaman baru, itu rasanya kok agak sedikit aneh gitu loh. Ya, Baik, Bu. dirapiin dulu ya. Apa saja variabel penelitiannya? Apa saja variabel-variabel penelitiannya? Variabel penelitian. Ini yang tentang motivation factornya. Ada yang tadi prestasi, kesempatan bekerja untuk maju, tanggung jawab, penghargaan, dan pekerjaan di itu sendiri untuk diri sendiri. Apa? Variabelnya, Bu. Itu aja. Terus yang selanjutnya tentang kondisi fisik kerjanya, pengawasan, kemampuan untuk bekerja, gaji juga. Nah, itu. Itu. Di antara semua yang kamu teliti, ini juga nih kok rasanya kalau diusahakan tabel itu jangan terputus-putus, itu bisa nggak ya? Nih kayak halaman 41 itu putus, ya kan? Coba kamu lihat halaman 41, putus tabelnya. Terus halaman 45 juga putus tabelnya. Kok bisa dirapikan gitu loh ya? Baik, Bu. Mujib. Saya sama siapa? Bentar dulu. Saya juga masih di sini. Sebentar dulu gitu ya. Terus apa hasil dari penelitian kamu? Hasilnya untuk motivasi kerja di kantor unit-unit kantor barat lebih tinggi, Bu, untuk motivasi kerjanya dari. Berarti Jadi nggak ada masalah dong? beberapa ada, Bu, tapi hasilnya lebih tinggi ternyata, Bu. Tinggi apanya? Motivasi kerjanya, maksudnya kayak dari hasil kuesioner juga. Kalau untuk kayak gaji itu mereka cukup, walaupun ada yang kayak tentang penghargaan dari dari atasan, ada ternyata banyak juga yang atasannya lebih mengapresiasi hasil kerjanya. Tadi di awal kamu bilang kenapa mengambil tentang motivasi? Karena Bu, saya dengar cerita kawan-kawan itu banyak yang tidak dihargai. Beberapa, Bu, Ternyata maaf. hasil di akhirnya kamu katakan bahwa malah pimpinan mengapresiasi. Ya, beberapa, Bu. Beberapa karena pimpinan di kantor saya banyak. Beberapa saya hanya satu, tidak di pimpinan yang lain. Ternyata di pimpinan lain ada atasan yang begitu. Ada. Kamu sebarkan ini kepada siapa? Kepada pimpinan apa kepada bawahan? Bawahan, Bu. Kepada bawahan, Bu. Gini. Yang sering curhat sama kamu, ini bagian dari teman-teman kamu yang kamu sebar juga? Iya. Kontradiktif nggak pernyataan kamu? Di awal dengan yang di akhir? Kontradiktif nggak pernyataan kamu di awal dengan yang di akhir? Enggak ya, Bu. Maksud saya tuh beberapa gitu, Bu. Kan saya cuma dapat cerita 1 sampai 5 orang lah, Bu. Gitu, Bu.
Oke, jadi agak sedikit hati-hati ya ketika menjelaskan, karena itu akan bisa menjadi jebakan buat sendiri buat kamu. Itu kan jadi kontradiktif tuh. Di awal kamu mengatakan bahwa yang menjadi masalah itu karena banyak kawan yang tidak dihargai, gitu kan. Tahu-tahu hasilnya ternyata banyak yang diapresiasi. Gitu. Kontradiktif dari awal dengan akhir. Gitu ya. Waktu saya masih ada Bu Mel? Bu Melia? Masih 11 menit, Bu. Oh, masih banyak. Masih banyak. Oke, ya. Di antara semua yang kamu lihat, mana yang paling tinggi untuk motivasinya? Motivasinya. Di antara semua variabel yang ada. Di antara semua indikator yang ada terkait dengan motivasi. Paling tinggi itunya Bu ya, presentasinya gitu Bu ya. Paling tinggi itu ini di gaji Bu. Gajinya kenapa? Gaji PLN kurang tinggi gitu kah? Tinggi kan Ibu? Maksudnya untuk memotivasi itu digaji gitu. Apa saja apa saja butir pertanyaan kamu terhadap gaji? Bah Bu kurang jelas. Butir pertanyaan kamu yang terkait dengan gaji apa saja? Gaji selama ini tuh gaji yang diterima tuh memenuhi kebutuhan atau enggak? Gaji yang diterima sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan. Yang ketiga, selama gaji yang diterima tuh sesuai dengan harapan atau enggak? Jadi jawaban responden sesuai? Rata-rata setuju Bu. Setuju. Iya. Setuju dalam artian bahwa gaji mereka sudah tidak bermasalah terhadap motivasi. Iya. Seperti itu. Iya. Kalau kamu sendiri, kamu kan termasuk bagian dari sana. Iya. Iyanya apa? Saya nanya. Sama gaji Bu. Gaji yang paling berpengaruh. Iya. Gaji yang paling menjadi salah satu alat ukur untuk melihat motivasi. Iya. Kalau penghargaan nggak perlu. Kalau saya sih perlu Bu, cuman saya gaji. Gaji. Iya. Jadi yang menjadi tolak ukur utama untuk mencapai motivasi itu ada di gaji. Gitu. Iya Bu. Dari hasil kuesioner. Saya pribadi juga. Dari pribadi kamu juga. Kalau yang lain, gimana responnya? Indikator-indikator yang lain. Seperti yang penghargaan, kayak penghargaan juga hasil kuesionernya lebih ke setuju dan ada juga yang setuju Bu, banyak juga. Oke. Sekarang apa masukan kamu untuk PLN sendiri terkait dengan motivasi? Masukan yang pertama ya tadi untuk hal-hal yang udah baik tetap ditetapkan jangan dirubah atau bisa ditingkatkan lagi ke depannya tetap bertahan, lebih mendengar dan respect terhadap bawahannya, saling
lebih saling peduli satu sama lain gitu. Oke, ya. Cukup ya dari saya. Ya, semoga sukses Amin. ya, nilainya sesuai harapan ya. Sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Adi, Bu Melia, Nahda. Baik, Saya masih di sini, tapi saya stop video ya, Pak Adi ya. Karena siapa? Plastika juga mau dibuka, Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dina Oktaviani SMM sudah memberikan sesi tanya jawab dan diskusi. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan kepada yang terhormat Bapak Adi Mursalin SMM selaku penguji utama merangkap anggota untuk melakukan sesi tanya jawab selama 40 menit. Pada Bapak Adi Mursalin, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Saudari Nahda Natunita. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat, Pak, sebenarnya, Pak. Nah, ya. Banyak minum madu, Baik, Pak. vitamin C, olahraga yang cukup, dan berjemur. Itu obatnya untuk orang aktif. Insya Allah, makan yang sehat, bergizi, sehingga jadi reaktif. Baik, Pak. Oke. Anda mengambil judul analisis motivasi kerja pegawai pada kantor PT PLN Pesero, gitu kan? Oke. Di PT Indo Wilayah Kalimantan Barat. Kira-kira apa yang menurut Anda mengambil motivasi kerja? Maaf, Pak, kurang jelas suaranya, Pak. Kira-kira apa motivasi saudara Anda tertarik menulis motivasi kerja di dalam riset Anda ini? Ya, yang pertama tadi, pertama juga dari diri saya sendiri, Pak, dan beberapa rekan kerja yang cerita kalau di waktu luang tentang pekerjaannya begini begitu, Pak. Ya. Nah, coba Anda jelaskan apa ciri-ciri pegawai yang tidak termotivasi dalam bekerja. Apa ciri-cirinya? Karena ada ciri pegawai yang tidak termotivasi dalam bekerja. Sering datang siang, Pak. Terus apa lagi? Sering datang siang, menyelesaikan pekerjaan tidak tepat waktu. Itu sih, Pak. Itu tidak datang siang, tidak waktu. Selama Anda kan salah seorang pegawai di PT PLN dan selama Anda observasi, kira-kira berapa persen yang pegawai itu sering datang siang, mengerjakan tidak tepat waktu? Kalau di bagian saya, Pak, ya, kan saya juga enggak lihat seluruh pegawai di bagian saya. Kita 5%, Pak. 5%. Kenapa kira-kira? Apakah Anda bertanya kenapa kok mereka datang siang? Kenapa? Itulah tadi, Pak, kurang termotivasi untuk kerja karena pernah kemarinnya gitu sebelumnya lembur gitu ya, Pak, ya. Ya. Terus ternyata dari atasan kurang mengapresiasi lemburnya gitu. Jadi besoknya sengaja datang siang gitu, Pak. Tidak dikasih itu reward ya? Iya. Yang tidak kenapa ada pegawai juga yang tidak mengerjakan tepat waktu? Gimana? Maaf, Pak, kurang jelas. Yang tidak tadi ada bahwa pegawai itu ada bekerja dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Itu gimana kira-kira itu? Bentar, Pak. Suara Bapak kecil, maaf, Pak. Kecil ya? Nah, kenapa para pegawai itu dalam bekerja itu tidak menyelesaikan dengan tepat waktu? Yang cerita sama saya itu, Pak, tadi karena lembur kan. Ya. Terus biasanya datang tepat waktu gitu, Pak. Ya. Karena tidak termotivasi dari pegawai atasannya yang kurang apresiasi dia tadi yang lembur, jadi besoknya datang siang. Oke, coba buka halaman 3.
Ada dalam buatan tabel ini ya, kan Bapak dalam dipelajari kan, tabel itu tidak ada garis vertikal ya. Di semua tabel itu tidak ada garis vertikal, ya kan? Jadi ini juga pernah Bapak ikut pelatihan dari tentang tabel. Dan tabel yang baik itulah tabel yang baik ya, tabel yang salah tabel yang baik itulah tabel yang tidak ada garis vertikal. Karena kalau kita masuk ke jurnal tidak ada garis vertikal semua tabel. Dulu udah oke, benar, tapi karena tabelnya masih belum baik, tidak salah masih belum baik, harusnya itu tidak ada garis vertikal ya. Kemudian halaman 4 juga itu sama halaman 4 ini ya, halaman 4. Jadi ada jumlah pegawai kan, tingkat ASMC PT PLN, juga sama ya, tidak ada garis vertikalnya. Di sini tahun 18 itu 70. Oke. Halo. Waalaikumsalam. Lagi ngujinya di kampus. Tarik. Boleh lah, boleh ya. Oke, boleh silakan. Masih nguji nih, udah kayak Zoom nggak nih? Kayak Zoom. Kayak Zoom. Iyalah. Tanya kau ada permintaan. Oke, Dada. Ya, Dada. Halo, Dada. Dengar Bapak? Dengar, Pak. Oke, jumlah pegawai 2018 kan itu 270 kan? 2019 ya, 2020 173. Kok bisa berkurang pegawainya? Kenapa tuh? Ada yang pensiun, Pak, sama mutasi. Mutasi. Kalau yang dari 2018 kan 70 kan? Iya. 1975 itu apa itu? Maaf, Pak. Yang tahun 2018 kan 70 pegawai kan? Iya. Sudah 2019 kan 105 pegawai. Itu bertambah kan? Iya. Bertambah kenapa? Ada yang mutasi ke Kanwil, Pak. Oh, gitu, mutasi ya. Iya, Pak. Nah, kalau kelihatan dari persentase absensi gimana? Bagus atau tidak bagus nih absensi pegawai ini? Kalau dilihat dari tabel ini, bagus tidak bagus? Maaf, Pak. Kurang. Kalau dilihat dari absensi presentasi absensi pegawai di halaman 4 ini, apakah menurut bagus nih? Kehadiran bagus, Pak. Bagus ya. Oke. Jadi apa hubungan dengan motivasi absensi ini? Kalau bagus kok tidak termotivasi gitu, berarti ada termotivasi kan? Iya, kalau untuk absensi, alhamdulillah mayoritas kebanyakan datangnya tepat waktu dan bagus. Yang tadi itu Pak, motivasi yang untuk keatasan itu Pak. Oh gitu. Oke, kemudian yang penelitian terdahulu, ya. Halaman berapa penelitian terdahulu tuh? Gimana Pak? Penelitian terdahulu, halaman berapa penelitian terdahulu tuh? Di bab 2 kan? Di bab 2 itu halaman berapa penelitian terdahulu? Bentar Pak. Halaman ini. Halaman berapa tuh? Halaman 6 ya. Halaman 6 ya. Nah, coba di stop screen. Nada, stop screen enggak? Stop screen. Di stop screen-nya. Itu tutup apa? Bentar Pak. Nah, tutup ya. Di stop screen ya, di stop screen. Stop screen. Nah, dia artinya ditutup itu di PowerPoint-nya. Salah Pak. Ya kan? Ya. Halaman 6 ya. Coba Anda buka halaman 6 ya. Halaman 6 itu kan ada tinjauan pustaka kan? Enggak? Apa Pak? Maaf Pak. Halaman 6 kan ada tinjauan pustaka, ya kan? Iya Pak. Nah, judul bab itu kalau judul skripsi betul huruf besar semuanya, ya enggak? Kalau judul skripsi betul huruf besar semuanya aja. Tapi kalau di bagian judul bab itu yang huruf besar tuh kata pertama aja. Kata pertama huruf besar. Paham enggak? T-nya iya Pak, baik Pak. Nah, itu kalau subjudul tuh kata pertama huruf besarnya kata pertama aja. Tapi kalau judul skripsi boleh semua huruf besar, tuh kan? Sebagainya. Nah,
Ini menurut pedoman ajaran bahasa Indonesia yang baku, gitu kan, ada tensi yang ada kan gitu. Tapi terus kemarin 21 penelitian terdahulu kan, ini harus ada narasinya, nada ya, harus ada narasinya. Ya, narasinya jelaskan dulu peneliti pertama itu siapa, apa judulnya, ya kan, latar belakang gimana, kemudian apa variabelnya yang diambil, terus apa metode penelitiannya, bagaimana hasilnya, ya kan. Nah, nanti semuanya penulis itu dipaparkan, dijelaskan kan, ya. Nanti dibedakan apa persamaannya, perbedaannya. Tabel itu jangan panjang-panjang, tabel ringkas ya, jangan semua tabel di semua dimasukkan. Misalnya baik, kan, Pak. ringkas. Yang kalaupun satu tabel satu halaman sampai 3 halaman tabel nih kan, banyak amat kan. Nah, ya, jadi misalnya hari Muharram, judulnya analisis motivasi kerja. Apa variabelnya? Sebenarnya variabel ya 1 ini, 2 ini, 3 udah cukup itu ya. Variabel yang dituju. Apa metodenya? Nah, deskriptif udah gitu ya. Nah, deskriptif jangan dijelaskan, enggak perlu kan, udah dinarasikan di atas kan. Oh iya. Nah, apa hasil penelitiannya? Hasil penelitian terdapat pengaruh ini udah gitu ya. Nah, udah kan jadi singkat kan. Jangan yang panjang singkat 4 halaman kan itu. Nah, jadi cukup singkat tabelnya bisa setengah halaman kan. Nah, jadi yang penting itu narasinya dulu ya kan, dibaca kan. Apa perbedaan dengan penelitian dahulu nih? Apa persamaannya gitu kan? Mungkinnya perbedaan tentang variabelnya, atau mungkin perbedaan tentang teknik apa tuh metode penelitiannya kan, atau mungkin yang berbeda aksi penelitiannya gitu kan. Nah, itu ya, gitu. Paham nggak, Nada? Ada yang beberapa tadi kurang jelas, Pak. Maaf, Pak. Apa yang nggak jelas tuh? Yang setelah variabel kata Bapak tadi variabel-variabelnya. Sesuai dengan ini yang ada tuh, dia ada judul, ada variabel, ada metode penelitian, ada penelitian kan? Sesuai dengan tabel itu. Ya. Tapi jangan dibuat dalam tabel, jangan dijelaskan secara detail. Inti-intinya. Jangan detail. Kalau metode penelitian, kalau pakai apa? Survei ya. Metode survei udah gitu ya. Iya. Jangan survei itu ini. Baik, Pak. Kalau misalnya apa variabelnya? Variabel yang digunakan adalah variabel apa, misalnya kinerja dan disiplin, begitu aja kan? Variabel independennya disiplin, variabel independennya kinerja kan gitu. Contohnya kan. Nah, itu aja. Hasil gimana? Terdapat hubungan antara disiplin dan kinerja. Nah, itu gitu aja, ya kan? Paham enggak? Jadi sehingga tidak panjang. Panjang 4 halaman. Kamu singkat aja halaman cukup tabel kan. Yang penting dinarasikan, dijelaskan dalam narasi. Simpulannya itu di tabel tadi itu gitu kan. Paham enggak? Nah, gitu. Di tabel itu untuk memperjelas, mempermudah orang membaca kan. Bahwa betul-betul bisa ini, hasil ini gitu kan. Ya buat perbedaannya itu. Paham kan? Tabel itu. Tabel itu yang bebek itu dan kita ditiadakan kan tuh gitu ya. Oke. Jadi Anda ada motivasi pakai teori Herzberg ya? Ya, teori Herzberg ya. Halo, gimana Pak? Iya Pak, teorinya. Herzberg. Anda siapa tuh Herzberg? Siapa tuh Herzberg? Maaf. Siapa tuh? Maaf Pak, putus-putus. Siapa tuh Friedrich Herzberg? Nggak tahu Pak. Nah, nggak tahu ya. Jadi kalau Anda ngambil teori Friedrich Herzberg itu Anda browsing di Google. Siapa tuh Friedrich Herzberg kan? Ahli apa dia, dari mana dia, harus tahu tuh ya. Jadi kalau kita ambil teori Maslow, tahu siapa tuh Maslow. Kalau kita ngambil teori David McClelland juga siapa tuh David McClelland, dari mana asalnya, ke apa teorinya kan. Nah, kalau sudah ada kan ngambil teori motivasi dari faktor kan. Herzberg kan, Friedrich Herzberg kan. Itu siapa tuh Friedrich Herzberg, asal dari mana, lahir di mana kan. Apa tinggalnya, harus tahu tuh dia kan apa teorinya kan. Nah, itu. Nah, coba Anda sebutkan apa teori 2 faktor di Herzberg, apa teori 2 faktor? Teori 2 faktornya, Pak. Nah, apa tuh? Tadi lah tuh, Pak, ada yang gaji, penghargaan. Itu indikatornya. Yang umumnya apa? Yang kan ada 2, kan 2 faktor, kan? Faktor pertama apa? Faktor kedua apa? Kan? Mana yang memotivasi gitu kan? Karena ada 2 faktor itu, mana yang memotivasi kerja pegawai kan gitu. Kalau gaji itu kan indikatornya dari variabel, kan ada 2 faktor. Faktor pertama faktor apa tuh? Faktor pertama apa tadi susahnya Bu? Lupa. Faktor
faktor pertama kan dua Mau faktor. ini apa? Motivation factor. Nah, yang kedua, Hygienic factor. nah, mana yang termasuk motivation factor? Apa saja yang termasuk dalam motivation factor itu? Yang memotivasi, tapi saya yang memotivasi pegawai. Ini Pak, tadi prestasi, Terus tanggung jawab, jawab. ini apa penghargaan, Terus sama ini kesempatan untuk kerja, apa untuk maju kerja gitu Pak. gaji masuk dalam faktor motivasi. Gaji yang kedua Pak, yang hygiene factor. Berarti bukan memotivasi kan gaji kan? Karena dia Oh iya. termasuk faktor motivator kan? Dia masuk faktor hygiene kan? Nah, Ya, coba benar, apa itu faktor, apa definisi faktor motivasi faktor? Apa definisinya? Apa definisi dari faktor motivasi untuk motivation factor itu? definisinya. Kan ada di situ definisinya. Apa itu hygiene factor? Apa itu motivation factor gitu? Nah, kan dari definisi itu bisa dijabarkan. Nah, tadi sudah disebutkan indikator daripada faktor kan. Bapak tidak ada dengar gaji itu maksud itu kan? Jadi tidak termasuk dalam faktor motivasi kan? Berarti ini berada di luar motivasi gaji itu kan? Ya, di faktor kedua Pak. Nah, apakah orang dapat gaji besar sampai berapa itu bisa termotivasi? Apa pasti termotivasi? Bagi dapat gaji besar sekali. Udah pasti Saya belum? pribadi termotivasi Pak. Walaupun karena kerjanya tidak bagus. Walaupun kerjaan tempat kerja tidak bagus, tidak ramah, suka apa nih, saling tidak tegur sapa, tadi Ririan itu, Anda pakai gaji besar di situ. Tapi suasana kerja tidak bagus, apa ada termotivasi tidak? Enggak Pak. Enggak kan? Berarti gaji itu, walaupun pegawai itu dapat gaji kata 1 miliar 1 bulan, apa dia pasti bisa termotivasi? Kalau yang tadi lingkungan kerjanya enggak baik, enggak Pak. Nah, maka itu gaji tidak termasuk faktor motivator, pasti kan dia masuk hygiene kan? Iya Pak. Gitu. Anak presiden kerja itu karena banget kenapa? Anak presiden kan kaya. Anak apa Pak? Maaf Pak. Oh presiden. Anak presiden kaya kan, banyak duit kan. Kok masuk mau kerja kan? Kan bukan karena gaji kan? Kenapa? Mau kerja kenapa? Anak presiden kan udah kaya, uang udah banyak dah. Nggak kerja pun nggak apa-apa sebenarnya dia. Tapi kok dia mau kerja dia? Berarti iya Pak, keinginan dia Pak. Iya kan? Iya. Oke, nah jadi kalau faktor hygiene apa saja hygiene? Gimana Pak? Yang termasuk faktor hygiene itu apa saja? Yang termasuk faktor hygiene itu apa saja? Tadi gaji. Terus? Apa tuh? Gaji, pengawasan, keamanan, hubungan kerja, ya. Sama itu kondisi tempat kerja Pak. Nah, itu kan hygiene kan? Itu kan mendukung motivasi kan, mendukung itu kan? Mendukung. Ya. Kalau kita kerja, kondisi bagus, ya kan? Enak. Lu tunggu kerja dulu. Kerja kan gitu. Oke. Ini tabel-tabelnya ya, diperbaiki ya, lebih baik gitu. Kemudian halaman 18 ya. Itu tabel juga variabel penelitian, ada jaraknya ya, itu kan. Ya, dirapikan ya. Satu spasi cukup di tabel itu kan. Dirapikan gitu ya. Oke. Nah, pembahasan ini kan ada pembahasan kan? Betul enggak? Jadi Anda kan ada pembahasannya ya kan? Bagaimana Anda membahasnya? Apa hasil penelitian Anda? Tadi Anda sebut. Apa hasil penelitian Anda? Motivasi gimana? Pembahasannya jadi ke itu tadi Pak, hasil kuesionernya Pak. Nah, gimana hasil? Setelah Anda kuesioner dijawab oleh responden, gimana hasilnya? Anda olah hasil gimana? Saya ambil contoh satu, boleh Pak? Boleh. Hasil gimana? Dari yang motivation factornya, yang pertama yang prestasi, jadi mengenai itu tingkat untuk melaksanakan tugas dengan baik, dan rata-rata skornya itu termasuk tinggi Pak, kategori tinggi.
Motivasinya bagus. Dengan demikian, secara keseluruhan rata-rata bobot dari analisis motivasi kerja pegawai pada kantor PT PLN secara total mendapat rata-rata skornya 4,19 dan termasuk kategori tinggi untuk prestasi. Kemudian kalau yang di Heigene faktornya, kalau kondisi fisik, menurut kuesionernya tadi sama Pak, malah sangat tinggi, sangat tinggi untuk hasilnya. Bagus enggak? Ya. Nah, terus Anda itu bagaimana penelitian terdahulunya? Ada sejalan dengan penelitian terdahulu gitu kan? Kan artinya hasil dari saudara kan bagus motivasinya. Hal ini sudah ada dengan penelitian terdahulu. Kan ada 3 jurnal kan? Nah, lihat hasilnya gimana. Ini ternyata tidak sejalan dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu di tempat yang sama, umpamanya atau di tempat lain ternyata tidak bagus, kan? Gitu dibanding. Oh iya. Paham nggak? Tambah ya Pak. Nah, itu pembahasan kan? Ini pembahasan tidak hanya hasil penelitian sendiri, tapi juga didukung oleh penelitian terdahulu. Nah, gitu kan? Kalau tidak sama bisa tidak sejalan kan? Kenapa tidak sejalan analisis kamu itu beda karena beda bisa tinggi kan, bisa rendah gitu kan? Itu analisis kan? Nah, itu kita buat penelitian terdahulu yang tahun 42 itu 22 kan? Ya. Jadi itu kalau berarti secara umum bagus ya motivasinya ya? Bagus Pak. Apa rekomendasi Anda untuk PT PLN? Udah bagus ini. Apa rekomendasinya? Yang pertama ya walaupun ada beberapa ini lebih ke buat pimpinan ya Pak ya. Ya pimpinannya lebih menghargai, mengapresiasi bawahannya untuk tetap termotivasi dalam bekerja. Kalau untuk aturan-aturan yang lain yang maksudnya ini kan udah tinggi ya Pak ya. Hasilnya udah tinggi itu tetap ditetapkan, ditingkatkan lagi biar lebih baik. Apakah Anda selama di PLN dan pernah melihat teman pernah bekerja sambil baca koran, bekerja sambil main game? Pernah Anda lihat di sana? Ada Pak. Ada. Kalau Anda lihat pegawai Anda misalnya, pegawai atau rekan Anda kerja di komputer main game, tapi bukan bekerja atau buka Facebook atau buka Twitter macam-macam, itu apa nama itu apa namanya? Namanya maksudnya Pak? Karena ada istilah nih, kalau ada pegawai bekerja di suatu kantor atau di perusahaan kan, waktu bekerja dia main Facebook, dia main game kan, buka Twitter, buka Instagram. Ada ya mungkin bisa jadi itu juga Pak, kurang termotivasi atau waktu luang mungkin Pak. Ya, nah sambil waktu jam kerja kan? Ya kok jam kerja salah Pak. Dalam SDM itu apa nama teorinya? Ada teori itu SDM yang bahas tentang ini. Kalau ada di kantor ada perusahaan pegawai kerja tapi main game, buka Facebook, buka Instagram, itu apa nama teori SDM? Ada teori mungkin D1 di buku yang lama tidak ada tapi buku baru ada teorinya. Pernah dengar istilah cyber loving? Pernah dengar istilah cyber loving? Enggak. Nggak pernah. Cyber loving itu dia. Jadi kalau Anda lihat pegawai itu bekerja di kantor di perusahaan yang bekerja main game, Facebook, main kartu, ya kan, kerja kan, ya kan, itu namanya itu bukan cyber loving, cyber loving itu akan tidak baik kan, akan mengurangi kualitas kerja. Tapi kalau waktu luang tidak masalah gitu kan, jam istirahat, stres tidak. Tapi kalau jam kerja itu kalau pegawai itu bermain Instagram, bermain gitu ya, itu cyber loving. Oke ya. Oke, Bapak itu sekian itu ya dari Bapak ya, tertek aja. Bapak kembali kepada Bu Melia, kan Bu Melia. Bu Meli. Halo Bu Meli. Panas ini. Bu Meli. Iya Bapak. Nah, tinggal ke Bu Aisyah saja. Tahu Bu Aisyah Bu Meli. Oke Bapak. Ya ini Bu Aisyahnya udah siap. Oke, terima kasih pada. Ke ruang saja. Suruh pulang saja Bu Aisyah. Suruh pulang saja. Oke, terima kasih Bapak Adi Mursal MM atas sesi tanya jawabnya. Setelah ini kita lanjutkan kepada Ibu Aisyah ya. Sebentar ya, Nurul. Ya, Bu. Aduh, Bu Dina nyuruh saya sendiri. Habis itu Pak Dani
Bisa, saya bisa. Ya. Saya cuma maksudnya enggak. Cuma apa tuh di baru tabel ya. Nanti pada dia ya. Pak Muji banyak kan Pak? Banyak tuh Pak Muji aku. Wah, saya Muji. Nanti kita apa tuh? Nanti kita lagi di online. Oke. Nurul. Kenapa nggak ada Bu Dina? Tadi Bu Dina juga menguji, Bu, anggota penguji. Oh, udah. Udah selesai. Udah selesai. Jadi Nurul, Ya, Bu. kamu ada perbaikan? Ada, Bu. Apa perbaikannya? Dari Bu Dina, tadi tabel, Bu, terpisah. Maksudnya ngeprintnya terpisah. Jadi saran Bu Dina disatuin biar nyaman lihatnya. Tabel, kenapa bisa kamu printnya terpisah tuh? Karena tabel yang mana? Tabel yang ini, Bu. Yang valid tulisan itu, Bu. Yang variabel penelitian, Bu. Halaman? Bab 3 halaman 7. Halaman 7 ini. Bukan, Bu. Ya udahlah. Kau cari ya tabel, berarti harus nanti. Ya, Bu. Nanti printnya dinikah lagi ya. Terus, Ya, baik, Bu. lagi. Ini settingan waktu printnya nih harus diinikan. Iya. Sama ini, Bu, salah di penulisan jumlah yang di sampel, Bu. Populasi, Bu. Populasi. Seharusnya 173, salah tulis 175, Bu. Ini populasi. Halaman berapa tuh? Halaman, ntar saya juga lagi cari. 175 seharusnya. 173, Bu. Ini ya, jumlah pegawainya 173. Iya, Bu. Nah, ini kan bab 3 nih kamu, saya enggak lihat lagi nih. Saya pikir cuma angka itu kamu nih. 173 nanti kamu betul kan ya? Ya, baik, Bu. Terus sampelnya enggak masalah kan? Enggak salah. Terus perbaikan lain? Oh, penghitungan sampelnya betul ya? Cuma itu. Ya. Tadi dari Pak Adi untuk yang tinjauan pustakanya jangan terlalu panjang kata Pak Adi, Bu. Jadi disingkat lagi. Enggak usah dijelasin kata Pak Adi. Tinjauan Pustaka. Apanya jangan terlalu panjang. Iya. Landasan teori. Penelitian terdahulunya, Bu. Oh, penelitian terdahulunya. Ya. Nah, ini nanti kamu perbaiki. Ini kan. Ya, baik, Bu. Ini kan kamu yang cerita panjang-panjang nih. Ya kan? Lalu kamu kenapa ujiannya online? Saya reaktif, Bu. Pakai reaktif, pakai Rapid antibody kan? pakai darah. Ya, darah, Bu. Oh. Terus setelah reaktif kamu punya bayi itu bagaimana? Nah, itulah tuh, Bu. Nanti mau tes lagi lah, Bu, yang akurat. Iya. Pastikan. Tes lagi lah kamu ya. Iya, Bu. Oke, kalau gitu itu perbaikan nanti kamu perbaiki ya. Ya, baik, Bu. Oke, yang lain dah. Nah, sekarang saya mau bagi kamu pertanyaan. Ya. Kamu nih kan pada kantor PT PLN Persero. Ya, Bu. Apa yang dimaksud dengan PT Persero? Kan ada PT saja, ya.
ada PT dalam kurung Persero. Nah, kayak inilah nih PLN nih kan. Nah, itu apa? Perseronya Bu, kan PT-nya Bu. Persero itu satu kesatuan. Ada yang PT aja, misalnya Ya. kayak PT apa sih? Pokoknya yang kamu katakan PT PT apa sih dulu tuh? PT Batasan misalnya kan. PT Wijaya Kusuma misalnya kan. Nah, tapi ini PT PLN ini kan PT dalam kurung Persero. Persero. Nah, itu maksudnya apa? Kalau yang PT aja kan kayak kalau dia milik sendiri gitu Bu ya. Kalau perseroan ini badan milik negara Bu. Jadi kayak bagi hasil sama negara gitu Bu. Negara. Bagaimana perubahannya jadi PT Persero? Maaf Bu, kurang jelas. Perubahan PLN itu jadi PT Persero itu gimana? Dulu kan PLN enggak pakai PT kan? Oh, Nah, perubahannya. Persero itu perubahannya gimana? Kenapa bisa berubah ke PT Persero gitu? Gimana tuh perubahannya? Karena Ya, nggak ingat? Halo? ya Bu. Nah, sekarang saya tanya kamu nulis motivasi kan? Apa yang maksudnya motivasi? Motivasi adalah menurut saya Bu, motivasi adalah dorongan dari dalam diri sendiri dan juga dari luar diri sendiri Bu. Yang dari diri sendiri itu disebut motivasi apa ya? Motivasi dari diri sendiri. Nanti 27 lebih cepat kan nggak apa-apa. Motivasi dari diri sendiri itu Dari dalam diri sendiri. dari dalam diri sendiri ini Bu. Intrinsik ya Bu ya. Maaf kalau salah nyebut Bu. Intrinsik. Kalau dari luar apa? Dari luar kurang tahu. Kamu neliti dua teori dua faktor kan? Ya Nurul, kamu dengar? Nah, kamu Ya Bu. Teori dua faktor. Yang dimaksud dengan faktor motivator itu? Faktor yang lebih buat ini teori motivator. Apa yang dimaksud dengan faktor motivator? Yang kamu buat di sini nih, yang diberikan faktor.
ini membangkitkan semangat kerja ya, Bu. Motivation factor itu membangkitkan semangat kerja. Salah, Ibu. Oke, saya beralih ke yang lebih gampang nih. Kamu tahu teori X, teori Y? Teori X, teori Y. Tahu? Tahu nggak teori X, teori Y? Kurang paham benar sih, Bu. Beberapa. Hah? Teori X dan teori Y? Ini di skripsimu ada nih teori X dan teori Y nih. Kalau kau bilang kau kurang tahu, itu kau ngupit ya nih. Nah, nyerah tuh. Tahu nggak? Nah, coba kamu teori X dan teori X itu anggapannya apa? Nyari, Bu. Ada karyawannya gimana? Anggapan pimpinan terhadap karyawan. Kalau teori X itu pemimpin, teorinya gaya kepemimpinan ya, Bu. Anggapan pimpinan kepada karyawannya apa? Kalau dia teori Maaf, Bu, putus. Bisa enggak? Kalau enggak bisa saya geser. Atau cari jawabannya. Cari jawaban, Bu. Udahlah, satu lagi saya tanya nih. Motivasi nih. Kamu ini yang paling top nih. Kalau kau enggak ingat lagi juga. Padahal yang paling top itu yang sering disebut teori X, teori Y, teori dua faktor, teori dari McClellan, teori prestasi. Yang satu nih, teori Abraham Maslow. Teori Abraham Maslow, teori kebutuhan dari Abraham Maslow. Ada 5 tingkatan. Nah, coba kamu sebutkan. Yang pertama, ini, Bu, kebutuhan fisiologis. Kedua, kebutuhan kasih sayang, cinta. Ketiga, kebutuhan ini rasa aman saat kerja. Yang 2 dengan 3 tuh. Oh, terbalik ya, Bu. Yang pertama fisiologis tadi. Yang kedua rasa aman saat bekerja. Yang ketiga cinta, rasa kasih sayang dan cinta. Yang keempat akan rasa terkenal. Yang kelima ini bukan terkenal tuh. Keempat terkenal. Kelima aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Iya, Bu. Ya udahlah, itu ya saya tanya kamu. Ya, saya cukupkan. Untuk itu saya kembalikan ke kamu, boleh istirahat dulu ya. Nah, saya kembalikan kepada hostnya. Oke, baik si Ibu Haja Aisyah SEMM atas sesi tanya jawabnya. Oke, jadi untuk pengumuman penilaian nanti akan dilakukan oleh Bapak Kajur Manajemen saat semua sudah melakukan sidang ya. Baik online maupun baik offline. Jadi sekarang terima kasih atas Nurul Nada Konita atas presentasi sidang skripsinya kali ini. Boleh silakan meninggalkan ruangan sambil menunggu hasil ujiannya diumumkan oleh Bapak Kajur Manajemen nanti.
Terima kasih atas sidang kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan. Sen, bilang dah Dina. Oh, Bu Dina tadi dari ruangan dia. Ya, saya Tanda tangan dia. Nah, Pak Adi belum sih Bu. Pak Adi belum apa? Katanya nanti. Nih, nilai ini. Belakangan. Oh. Ini gimana nak jumlahkannya kalau Pak Adi belakangan? Katanya Pak Adi ntar yang terakhir sore-sore gitu Bu. Enggak, ini kan harus dijumlahkan kan? Nah, ini dia harus isi dulu enggak? Bu Dina udah. Jadi dia belakangan. Ini gimana nak memfinalkannya ya? Nanti saya ke Bapak lagi abis ini. Tapi dia disuruh ini dulu lah ya. Udah ya? Udah lift sih Bu. Nah, udah lift ya. Udah dia keluar dulu. Nanti Bapak diundang lagi sih. Bapak yang ngumumkan. Kemarin yang online kan langsung diumumkan. Nah iya. Sekarang katanya nanti sekalian sore. Karena hari terakhir kali. Ya. Besok kan enggak ada lagi. Jadi Pak Din ini biar dikumpulkan. Dikumpulkan. Makasih ya, Bu ya. Makasih. Ibu lanjut lagi nih. Lanjut lagi. Banyak sih Bu.